kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bu Esther, selamat siang. Kemarin katanya Bu Esther mau mencari saya, tapi tidak ketemu. Nah, ini sudah ketemu. Kira-kira ada apa nggih, Bu? Oh, oke, ya Pak. Selamat siang juga Pak Hamid. Betul sekali Pak, kemarin saya memang mencari jenengan, tapi jenengan itu ternyata nggak ada di ruangan. Jadi begini Pak Hamid, saya itu mempunyai sedikit permasalahan. Ya. Permasalahan, kalau boleh tahu, permasalahan apa, Ibu? Oh iya, gini Pak, saya ada unek-unek Pak, unek-unek yang pengen saya ceritakan dengan Pak Hamid. Kalau saya itu mempunyai permasalahan, nah mengenai motivasi belajar siswa Pak yang sangat rendah Pak. Jadi di akhir-akhir ini anak-anak saya itu motivasinya belajar itu kurang. Oh, Apalagi pada saat bagi itu Pak, bagi kelompok itu sepertinya anak-anak itu nggak semangat gitu Pak belajarnya. Terus malas-malasan gitu loh Pak. oh gitu. Terus menurut Bu Esther, harapan Bu Esther pengen mempunyai murid yang seperti apa? Iya, jadi pengen saya Pak, harapannya itu saya mendapatkan solusi yang terbaik, bagaimana cara saya untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa, supaya nanti siswa itu aktif gitu loh Pak belajarnya. Selama ini gambaran anak jenengan kok jenengan tidak mengatakan tidak aktif itu seperti apa, Ibu? Dilihat dari ini Pak, kemarin itu saya ngajar tuh Pak, terus saya bagi kelompok anak-anak lah, anak-anak itu malah cenderungnya itu malas-malasan gitu loh Pak, malas-malasan, terus anak-anak itu lama gitu. Jadi hubungannya anak-anak kolaborasi di saat diskusi itu kurang semangat gitu Pak. Oh, kurang semangat, gitu. Terus kira-kira yang bisa menumbuhkan semangat murid apa, Bu? Seperti apa? Biar semangat murid itu tumbuh lagi. Kalau menurut saya sih karena ini Pak, ada faktor internal dan faktor eksternal gitu Pak. Jadi kan anak-anak kan memang kalau dari internal, anak-anak itu pasti mempunyai kemampuan untuk belajar dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu dari faktor eksternal. Di faktor eksternal itu tergantung dari keluarganya, kemudian lingkungannya di sekitar gitu. Jadi memang dua faktor itu sangat mempengaruhi, Pak.
Ah, eh, dan murid jenengan, murid itu eh, internal dan eksternal itu misalkan contoh nyatanya seperti apa, Bu? Oh, contohnya, ya contohnya kalau dari faktor internal itu tumbuhnya dari diri sendiri gitu, Pak. Ah, Jadi anak-anak itu ada kemauan, semangat, motivasi itu dari ah. dalam anak-anak sendiri Lah, gitu. Kemudian yang faktor eksternal ya itu mungkin harus ada seseorang yang mengingatkan, kemudian dari lingkungan itu teman-temannya gimana. Kalau nanti circle-nya teman-temannya semangatnya kurang, mungkin bisa anak itu ke sana gitu, Pak. oh, Karena faktor internalnya itu kurang oh, gitu. harus kenapa kok? Apa yang menyebabkan semangat internal itu hilang menurut Ibu? Ya, saya ini Pak, saya refleksi diri saya sendiri. Mungkin saat saya memberikan pembelajaran saya itu terlalu apa ya istilahnya biasa aja, kemudian mungkin monoton gitu ya Pak. Jadi anak-anak itu boring gitu dengan pembelajaran saya. Nah, boring ya Bu ya. Ya, Ke itu Pak. depannya yang sekiranya bisa membuat anak tidak boring, terus tidak monoton, apa yang Ibu hendak lakukan? Rencana saya sih saya mau mendesain metode pembelajaran saya ini menjadi lebih inovatif. Kemudian nanti saya akan membuat pembelajaran medianya itu menggunakan video gitu Pak, supaya anak-anak itu nanti semangat tidak bosen gitu. Terus saya juga akan membuat ice breaking supaya anak-anak nanti di sela-sela pelajaran juga ada penyegaran, ada stop gitu Pak. Jadi ada istilah nanti stop dari kegiatan pembelajaran dulu barang 5 menit sampai 15 menit. Seperti itu Pak rencana saya. Wah, jos itu Bu. Saya sangat setuju dengan rencana Ibu ke depan, pembelajaran yang ada streaming, terus materi video, dan lain-lain yang sekiranya bisa membuat murid bisa nyaman atau bisa tidak bosan. Terus Ibu pengen jauh lagi. Selama ini Ibu memberi tugas kepada murid, ya, itu seperti apa Bu? Kok kok bisa nyon sewu bisa membuat sedikit bosan atau hanya model memberi kertas lalu pergi atau seperti apa? Hanya ingin tahu ini Bu. Ya, jadi mungkin selama ini metode pembelajaran saya itu kurang menarik dan kurang bervariasi gitu ya Pak. Saya memang akan refleksi diri, saya akan istilahnya memenuhi kebutuhan siswa belajar. Jadi saya akan melihat minat belajar siswa itu di mana gitu. Kemudian saya akan mengaitkan ke pembelajaran diferensiasi. Nah, di situ kan ada yang terakhir Pak itu ada diferensiasi produk. Nah, selama ini kan saya kan memberi tugas akhir di produknya itu. Contoh misal semuanya berupa laporan gitu, laporan yang tertulis. Nah, ternyata kan anak-anak juga pengen eksplorasi, anak-anak itu juga pengen tugasnya itu enggak sekedar hanya laporan kertas biasa, tapi ternyata anak-anak pengen ada yang dibuat video, kemudian ada yang membuat di Canva itu ada infografis gitu. Jadi saya lebih
akan memberikan kebebasan untuk siswa memilih tugas akhir mana yang akan dibuat gitu Pak. Oh ya 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 ya. Ini malah saya kalau boleh menyimpulkan, berarti rencana Ibu ke depan seperti itu ya Bu ya. Ada memakai Canva, terus pembelajaran yang interaktif, seperti Ibu ya Bu ya. Ya. Nah, terus bagus, sangat-sangat bagus sekali. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil. Dan gini Bu, apa komitmen Bu Esther terhadap rencana Bu Esther? Oh, gitu, Pak. Komitmen saya sih, saya pengen nanti bisa diskusi Pak dengan rekan sejawat. Nah, tentunya untuk teman-teman yang bisa IT nih Pak, kan kebetulan saya itu IT-nya itu masih kurang. Nah, jadi saya pengen nanti menggandeng beberapa guru-guru yang ada di IT itu untuk membantu saya. Tadi membuat video interaktif gitu. Kemudian nanti setelah ada seperti itu kan anak-anak menjadi lebih semangat untuk belajar. Selain teman sejawat Bu, adakah dari pihak atasan, dari ketua kompetensi keahlian atau wakil kepala sekolah atau kepala sekolahnya mungkin yang akan Ibu libatkan dalam komitmen Ibu tersebut? Oh, okay. Ada Pak, ada. Jadi ada dari Waka Kurikulum itu sudah bisa praktek Pak. Kemarin saya lihat itu beliaunya itu praktek, bukan praktek ya, tapi maksudnya melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu sudah sangat baik. Nah, saya juga pengen nanti belajar dengan beliaunya Waka Kurikulum saya itu. Wow, istimewa sekali Ibu Esther ini. Mudah-mudahan rencana Bu Esther semuanya berjalan lancar sesuai harapan ya Bu ya, sesuai yang Bu Esther inginkan. Mungkin itu Bu Esther, karena tadi sudah dideteksi permasalahannya, terus tujuannya Bu Esther sudah tahu seperti apa, terus rencana aksinya dan komitmen Bu Esther juga sudah ada semua. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar gitu Bu ya. Atau ada Pak. Atau mungkin ada keluhan lagi Bu Esther? Belum sih, tapi saya ini mau merencanakan aksi saya mungkin minggu depan, Pak. Minggu depan. Oh iya iya. Oh, bagus sekali Ibu. Itu saja. Terima kasih sekali Pak sudah mendengar unek-unek saya Pak. Iya, mudah-mudahan dengan cerita Bu Esther ini sedikit lega dan langsung bisa menerapkan yang apa Ibu rencanakan gitu ya. Iya, nggih Iya, Pak. nggih. Terima kasih sekali Pak waktunya Pak Hamid. Nanti Bu. sampai ketemu lagi nggih Pak nanti minggu depan kalau mungkin saya butuh bercerita unek-unek lagi. Yo siap Bu. Saya selalu terbuka untuk siapapun. Untuk saling curhat demi memajukan negara Republik Indonesia. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, udah Bu, gantian Bu. Oke, selamat siang Mbak Hamid. Siang. Gantian Bu. Udah. Ya. Saya sebentar. Ambilkan saya. Ya, mengambil permasalahan yang sama enggak apa-apa. Oke, monggo. Jenengan. Apa sih?
Ya, nggak Oke. apa-apa. Sudah siap Boleh, sambal Kak? saya buka. Oke, sebentar. Atau kalau enggak saya permasalahan tadi malam enggak apa-apa ya, Bu. Oh, nggih. Dia nah laku-laku nih. Ya wis, ya silakan Ibu. Selamat siang Pak Hamid. Selamat siang Bu Kaji. Gimana? Kemarin saya nyari jenengan, tapi baru kali ini bisa ketemu sibuk kayak Oh Bu, iya, mohon maaf. minta waktunya sebentar sakit untuk ngobrol-ngobrol. Eh, ya Pak Hamid, mohon maaf Pak. Kemarin itu saya ada tugas keluar sekolah Pak, mengantar siswa yang PKL Pak. Oh Jadi ini gitu. saya baru bisa stay di sini. Kemarin kan Oh, menerjunkan anak siswa PKL Pak. oh gitu. Kalau Eh, kalau ini minta waktunya sebesar sakit, minta waktunya sebentar bisa nggih? oh bisa Pak, sangat bisa. Ngomong-ngomong ini topik apa yang akan kita bicarakan nggih Pak Hamid? Ini Bu Kaji, gini Bu Esther. Saya itu eh, sedikit punya keluhan bahwa perbandingan alat yang saya gunakan untuk praktek belajar dengan jumlah siswa itu perbandingannya terlalu besar. Hal itu mengakibatkan eh, anak kurang semangat dalam melaksanakan praktek pembelajaran, Ibu. Oh, Itu iya. permasalahan saya, Bu. Oh, jadi permasalahannya Pak Hamid itu karena peralatan yang minim nih Pak. Jadi anak-anak itu Ya, eh, kurang mendapatkan fasilitas, istilahnya satu orang satu alat gitu nih Pak. betul, Nah, Ibu. eh, sekarang gini Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Saya pengennya saat kita ngobrol-ngobrol ini, Ibu, setidaknya hati saya menjadi tenang, senang, unek-unek saya keluar, terus mempunyai gambaran pemecahan tentang permasalahan yang saya hadapi. Gitu, Ibu. Yeah. Oh, jadi nanti Pak Hamid menginginkan adanya solusi untuk anak-anak supaya anak-anak bisa motivasinya belajar itu menjadi meningkat gitu ya Pak ya. Dan menjadi Betul, betul. Uh, betul seperti itu. Ya. Apa motivasi murid menurut Pak Hamid? Faktor apa saja kira-kira yang mempengaruhi Pak, mempengaruhi anak-anak? Ini Bu Esther, karena perbandingan alat yang kurang, maka anak-anak itu jenuh dalam menunggu antrian untuk praktek. Ya. Dalam waktu menunggu ini, anak itu tidak ada kegiatan lain selain untuk hanya menunggu, hanya kalau orang Jawa itu domblong, nunggu antrian. Ya. Makanya saya pinginnya ya jelas ada penambahan bahan praktek supaya itu anak tidak hanya menunggu domblong tadi, tapi juga bisa ikut praktek, ya, gitu. Ya. Selain itu,
eh, keinginan anak, misalkan saya beri tugas yang lain, Bu, keinginan untuk belajar belajar anak juga menurut saya berkurang, ya, karena mungkin ya faktor dari saya juga, dari lingkungan juga. Batuk Bu, jenengan Bu. Mboten nih Pak. Oh, nganu. Teman saya Pak, ya. Oh, ya. Oh, tak kira batuk. Kalau batuk kan bisa minum obat dulu atau minum putih. Saya lanjutkan. Mungkin ya juga faktor dari saya dan lingkungan, berdasarkan alat. Makanya anak-anak menjadi jenuh setiap diberi tugas. Kalau saya untuk waktu menunggu, saya beri tugas biasanya tugas tertulis, Bu. Saya tulis beberapa soal untuk dikerjakan sambil menunggu antrian praktek. Nah, mungkin yang itu membuat semangat anak berkurang atau jenuh melakukan hal-hal yang sama seperti itu tiap kali praktek. Seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi sebenarnya kan Pak Hamid kan sudah ada rencana lain ya Pak, dalam arti pada saat anak-anak praktek itu ada proses menunggu alat untuk dia praktek berikutnya, panjenengan sudah memberikan tugas, nah berupa anak menuliskan hal-hal apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Mungkin ada rencana lain Pak selain itu? Sing jelas rencana saya yang paling saya inginkan yaitu penambahan alat, ya, biar perbandingan alat antara alat dengan siswa itu mengecil. Satu alat digunakan untuk 4-5 anak, tidak seperti ini satu alat digunakan sampai 11 anak. Ya. Itu untuk jumlah alatnya. Terus untuk yang mengalami masa tunggu ini mungkin yang semula saya kasih tugas tulis di paper, di kertas, setelah itu suruh mengerjakan, saya ubah, Bu. Mungkin bisa mengerjakan job-job yang lain, ya, tidak job utama, artinya ada pembagian kelompok lain selain job materi utama, atau tugas-tugas yang lain, bisa melihat video pembelajaran atau mengerjakan tidak di paper tapi langsung di Padlet atau Canva yang sekiranya itu menarik anak. Apalagi anak sekarang, Ibu, disuruh pegang HP, meskipun itu alasannya mengerjakan tugas, itu anak saya yakin akan senang, antusias. Mungkin paper tidak di paper, tapi mengerjakan tugasnya melalui Android. Itu rencana saya, Ibu. Bagus sekali rencana Pak Hamid ya. Karena kan memang ada teknologi ya Pak, jadi kan anak-anak memang sukanya mengarah ke teknologi. Kalau mungkin hanya paper itu yang awal Pak Hamid menggunakan tugas paper, sekarang Pak Hamid beralih ke ada Android. Nah, itu sangat sekali aktif Pak Hamid. Saya mengapresiasi, bagus Pak. Oh iya Ibu, saya juga baru keinginan tadi kalau itu ya Android itu sangat-sangat wah disukai anak. Saya ingat Android itu semenjak ngobrol dengan jenengan ini sungguh sangat menginspirasi jenengan Ibu ya Allah, matur suwun Bu, matur suwun. Gitu. Nggih. Baik sekali Pak Hamid. Untuk kira-kira ini Pak Hamid akan melakukan rencana ini kapan Pak? Kalau saya tidak pakai lama Ibu. Nanti setelah ngobrol ini ya langsung saya terapkan ya.
Kebetulan nanti saat jam 6.78 saya ngajar kelas masuk kelas ya. Langsung saya terapkan anak-anak yang menunggu tidak lagi saya tugasi paper, tapi langsung saya suruh mengerjakan melalui Android, ya, melalui aplikasi, entah itu Canva, Padlet, atau membuat PPT, sehingga anak itu bisa semangatnya itu tumbuh, tidak jenuh, ya, selalu membara untuk bisa belajar. Seperti itu, Ibu. Ya Allah, terima kasih. Bagus sekali, Pak. Memang komitmen jenengan itu baik sekali dan rencananya jenengan langsung akan diaplikasikan setelah ini. Saya memberikan semangat, Pak, pada jenengan. Iya, Allah, terima kasih sekali Ibu semangatnya. Mudah-mudahan ini membuat semangat saya berlipat-lipat dan tumbuh bara api semangat di dalam diri saya. Oh, terus ada lagi, Bu, rencananya juga karena ini lagi semangat, rencananya setelah ini juga saya menghadap pimpinan, baik itu ketua kompetensi keahlian ataupun bapak kepala sekolah, sambil meminta, ya, pengajuan bahan dan alat supaya perbandingan alatnya itu bisa lebih kecil. Syukur-syukur bisa satu alat digunakan untuk satu orang anak. Wah, itu saya akan sangat berbunga-bunga itu. Bagus gitu. Sekali, Pak Hamid. Ya. Iya, nanti ya. Ya Pak, mungkin besok atau besoknya lagi saya pengen tahu tanya ini setelah jenengan aksi nyatanya ini. Oh iya. Saya tunggu ya Pak ceritanya. Kalau saya tidak nunggu besok, Bu, setelah ini langsung saya maju kepala sekolah, ya, langsung meminta keputusannya gimana. Setelah itu ngajar, setelah itu langsung memberitahu jenengan. Seperti itu, Bu. Karena masukannya jenengan itu luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamid sudah mempercayakan saya untuk bisa ngobrol bareng. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi nih Pak. Oh, siap Bu. Nanti ya, siap. Terima kasih. Ini saya bisa undur diri Pak. Oh, siap Bu. Terima kasih sekali. Lagi. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Hamid, sampai ketemu lagi. Selamat siang Bu Esther, matur suwun sanget. Nggih, sampai ketemu lagi.